Kita beralih ke informasi lain, pemirsa. Ketua KPK segera menetapkan tersangka kasus dugaan korupsi kuota haji. Sebelumnya KPK telah memeriksa dan menggeledah sejumlah lokasi termasuk di rumah mantan Menteri Agama Yakut Khalil Qomas. Komisi Pemberantasan Korupsi terus bergerak cepat untuk mengumpulkan bukti dalam kasus korupsi kuota haji di era Menteri Agama Yakut Khalil Qomas. Bahkan KPK menyebut akan segera menetapkan tersangka dalam kasus ini. Sebelumnya KPK telah geledah kantor Kementerian Agama dan rumah mantan Menteri Agama Yakut Khalil Qomas. KPK juga telah memeriksa mantan Menteri Agama itu. KPK juga berencana memanggil sejumlah pihak yang diperlukan penyidik termasuk saksi dari jemaah haji khusus. Pemanggilan terhadap semua saksi tentu tergantung kebutuhan dari penyidik. KPK terbuka untuk memanggil siapa saja yang diduga mengetahui konstruksi perkara ini dan dapat membantu membuka dan membuat terang dari penanganan perkara ini. Ada nama yang boleh di-spill, Bang? Beberapa? Ya, belum bisa kami sampaikan. Untuk update pemeriksaan saksi dalam tahap penyidikan, kami secara rutin akan share ke teman-teman. Dugaan korupsi kuota haji telah naik penyidikan. KPK menjelaskan ada dugaan penyelewengan dalam pembagian kuota haji khusus dan kuota haji reguler. Dari seharusnya 92% untuk haji reguler dan 8% untuk haji khusus. Namun di lapangan justru menjadi 50%. Dalam menangani kasus ini, juru bicara Budi Prasetyo menyebut bahwa KPK tidak akan tebang pilih dalam menangani kasus. KPK juga akan memanggil semua saksi sesuai kebutuhan penyidik termasuk Joko Widodo yang saat itu menjadi presiden. Sementara itu pengamat menilai pembagian 20.000 kuota haji secara proporsional diduga sebagai bentuk diskriminasi pemerintah kepada jemaah haji reguler. Akibat pembagian yang merata itu, antrian jemaah haji reguler akan semakin lama. Berawal di tambahan kuota untuk jemaah haji Indonesia, Kementerian Agama kini digoyang dugaan korupsi haji. Perkara dimulai Oktober 2023. Kala itu dengan maksud mempercepat antrean calon jemaah haji, Kerajaan Arab Saudi memberikan tambahan 20.000 kuota haji. Sesuai Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang ibadah haji dan umroh, kuota 20.000 dibagi dua, 92% atau 18.400 kuota untuk jemaah haji reguler dan 8% atau 1.600 kuota untuk jemaah haji khusus. Alih-alih mengikuti aturan, Menteri Agama kala itu Yakut Khalil Qomas membagi proporsional kuota haji tersebut, yakni 10.000 untuk jemaah haji reguler dan 10.000 untuk jemaah haji khusus. Hak kuota 98% untuk jemaah haji reguler pun dipangkas menjadi 50%. Menurut peneliti Transparansi Internasional Indonesia Agus Sarwono, pembagian kuota haji secara proporsional justru sebagai bentuk diskriminasi pemerintah kepada jemaah haji reguler. Jelas terjadi perlakuan diskriminatif yang dialami oleh para jemaah reguler yang telah mengantri bertahun-tahun. Dengan alokasi yang tidak proporsional ini, kesempatan mereka untuk berangkat haji menjadi berkurang. Niat mempercepat antrean jemaah haji pun kandas. KPK berencana akan memeriksa saksi dari calon jemaah haji. Para jemaah haji yang pada saat itu misalkan daftarnya haji khusus, kemudian pelayanan jadi haji reguler, ataupun yang beroda yang tidak sesuai kemudian haji khusus atau haji reguler, bisa memberikan keterangan kepada kami. Kini KPK kian tancap gas menuntaskan penyidikan. Selain sudah mencekal Yakut ke luar negeri, KPK juga sudah melakukan penggeledahan di beberapa tempat, salah satunya di rumah Yakut Khalil dan perusahaan travel. Tim Liputan iNews melaporkan. Hari ulang tahun ke-80 Republik Indonesia diwarnai pemberian remisi kepada ratusan ribu narapidana. Sejumlah nama seperti Setia Novanto, Ronald Tanur, John K. hingga Mario Dendi masuk dalam daftar narapidana penerima diskon hukuman. Pemerintah melalui Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan atau IMIPAS memberikan remisi
atau pengurangan masa hukuman kepada ratusan ribu narapidana di momen perayaan HUT ke-80 Republik Indonesia. Pemberian remisi berskala nasional pada HUT RI ini dilakukan di Lapas Kelas 2A Salemba, Jakarta. Dirjen Pemasyarakatan Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan Brigjen Pol Masudi menyatakan, total ada 179.312 narapidana di seluruh Indonesia yang dipotong masa hukumannya. Bahkan 3.917 diantaranya bisa langsung bebas. Untuk remisi umum untuk 17 Agustus tahun 2025 ini resim umum total semuanya jadi 179.312 orang. Ini seluruh Indonesia. Sedangkan untuk remisi dasawarsa itu total semuanya 192.983 orang. Sedangkan untuk remisi umum yang bebas, ini langsung bebas, ini total ada 3.917. Sedangkan untuk remisi dasawarsa yang langsung bebas, ini ada 4.500 orang. Sedangkan untuk remisi tambahan, itu kurang lebih ada 708 orang. Salah satu sosok yang mendapat kado remisi HUT RI adalah narapidana kasus penganiayaan berujung kematian, Gregorius Ronald Tanur. Narapidana yang sebelumnya divonis penjara 5 tahun ini mendapat remisi umum sebanyak 1 bulan dan remisi dasawarsa 3 bulan. Kemudian ada juga narapidana kasus penganiayaan, Mario Dandi Satrio, yang mendapat remisi umum sebanyak 3 bulan. Napi yang kasusnya sempat menarik perhatian publik ini sebelumnya divonis 12 tahun penjara pada September 2023. Selain itu, teman Mario Dandi, Shane Lucas, juga mendapat remisi 3 bulan. Shane Lucas sebelumnya divonis penjara selama 5 tahun. John Refra alias John Kay turut memperoleh remisi 4 bulan. John Kay sebelumnya divonis penjara selama 15 tahun pada Mei 2021 lalu atas kasus pembunuhan berencana terhadap Nus Kay pada 2020. Selain itu ada juga Ahmad Fatonah, terpidana kasus korupsi impor daging yang mendapat remisi 5 bulan. Sementara dari Lapas Sukamiskin, Bandung, Jawa Barat, terpidana kasus korupsi KTP elektronik Setia Novanto juga dinyatakan bebas bersyarat. Setia Novanto bebas setelah Mahkamah Agung mengabulkan PK dan hukuman dipotong menjadi 12 tahun 6 bulan. Pemberian remisi merupakan bagian dari program yang diberikan pemerintah setiap 17 Agustus kepada narapidana yang memenuhi syarat administratif dan substantif. Beberapa pertimbangan pemberian remisi untuk narapidana diantaranya berkelakuan baik, aktif mengikuti program pembinaan.